Akan dimulai diskusinya. Oh ya, sebentar untuk Pak. Ya, sebentar. Masih tingkat ya. Hmm. Baik teman-teman, kita yang kelompok SMP mulai saja, karena ini sudah mulai direkam. Sebentar untuk SMA ya, sebentar. Baik, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Oke, baik. Mungkin kita mulai diskusi, tapi sebelumnya mungkin kita kayak tentukan memang yang menjadi ketuanya siapa, nanti yang menjadi moderatornya siapa. Mungkin sebelum kita diskusi, kita tentukan memang tugas masing-masing. Dari saya, Ibu. Silakan. Saya sudah pernah menjadi ketua, Pak Jendri sudah pernah jadi ketua, Ibu Riti juga sudah pernah, mungkin kesempatan berikut ini Pak Melton. Oke, Pak. Betul. Ketua Pak Melton. Untuk moderatornya, Pak Jendri. Bisa, Pak Jendri bisa. Baik, selamat sore semua. Kita mulai sudah ya? Siap. Baik, ini sore. Siap. Kita berdiskusi tentang visi guru penggerak. Ini kita, mohon maaf tadi saya tidak sempat lihat pertanyaan penuntun. Gimana tadi? Pak Jendri mungkin. Dia di ini tuh, di yang apa? LMS tuh. Dia bilang ini diskusi tatap muka virtual ini dilakukan secara langsung dengan panduan dari fasilitator. Bapak Ibu dalam kelompok harus meramu hasil diskusinya menjadi satu visi, satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan satu rencana bagja lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas bagja. Itu saja. Ada Satu 3 visi, satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan satu rencana bagja. Berarti ini kita
kita menyatukan kita punya visi, ya begitu ya? Nah, baik, Iya. kalau begitu kita mulai. Bapak Ibu, mungkin kesempatan kali ini kita melakukan sharing visi yang sudah kita buat di tugas sebelumnya, supaya kita menyatukan visi kita menjadi satu prakarsa perubahan. Bapak Ibu yang mau mulai, silakan. Kayaknya yang pertama tuh kita apa dulu? Saya sampaikan kita punya visi sekolah visi masing-masing dulu, baru nanti kita ramu jadi satu visi kelompok begitu. Ya begitu. Jadi kita sharing dulu kita punya ini visi yang kita sudah buat itu di kanvas Bagja masing-masing. Lalu kita satukan menjadi satu visi yang baru untuk kita presentasikan. Jadi Bapak Ibu yang mau duluan dipersilakan untuk sharing visi. Baik, saya duluan dari saya punya. Visi yang saya buat itu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter Pancasila. Itu saya punya, kemudian itu dibuat dalam kanvas Bagja itu yang pertama, yang untuk pertanyaan utama itu saya buat apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter Pancasila. Itu untuk ini bagian dari B, buat pertanyaan utama. Kemudian bagian ambil pembelajaran itu, yang pertama pertanyaan dari saya itu, siapakah yang sudah pernah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter pelajar Pancasila. Lalu aktivitas apa yang dia sudah buat sehingga bisa terwujud seperti itu. Lalu situasi yang mendukung sehingga apa yang dia buat itu bisa terjadi. Lalu itu pertanyaan keempat itu, keterampilan apa yang sudah saya miliki supaya saya bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter Pancasila. Kemudian pada bagian gali mimpi itu, pertanyaan yang saya buat itu, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul jika saya sudah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter Pancasila. Dan yang terakhir, yang berikut, jabarkan rencana, itu saya fokus kepada bagaimana langkah-langkah untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter Pancasila. Lalu bagian yang terakhir, aktor eksekusi, itu saya pilih pertanyaan berkaitan dengan siapa yang memantau dan mengarahkan saya dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter Pancasila. Nah, dari situ itu poin utamanya. Visi utama itu adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter Pancasila. Baik, itu dari saya. Baik, silakan Ibu Reti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Akan menyampaikan visi saya, yaitu mewujudkan murid yang berbudi luhur, unggul dalam prestasi, dan berdaya saing. Di sini saya memilih visi ini karena saya bermimpi anak-anak itu di zaman yang sekarang harus memiliki karakter yang baik dulu.
selain karakter, mereka juga harus memiliki ilmu pengetahuan. Mereka mempunyai prestasi. Ketika mereka mempunyai prestasi, maka mereka mempunyai daya saing di dunia zaman sekarang. Lalu untuk kerangka bagjanya yang saya buat, yang pertama buat pertanyaan utama. Pertanyaannya di sini, bagaimana cara mewujudkan murid yang berbudi luhur, berprestasi, dan mampu berdaya saing? Lalu pertanyaan yang kedua, apa tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan murid yang berbudi luhur, berprestasi, dan berdaya saing? Lalu untuk yang bagian A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat, siapa saja yang sudah mewujudkan murid yang berbudi luhur, berprestasi, dan berdaya saing? Lalu bagaimana kegiatan yang dilakukan? Oke, saya lanjut ya. Sempat terpotong. Pertanyaan kedua, bagaimana kegiatan yang dilakukan agar dapat terwujudnya visi tersebut yang berbudi luhur, berprestasi, dan berdaya saing? Lalu apa potensi sehingga terwujudnya visi tersebut? Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, gali mimpi. Siswa yang berkarakter, berbudi luhur, berprestasi, dan berdaya saing seperti apa yang saya bayangkan di masa yang akan datang. Lalu untuk jabarkan rencana, pertanyaannya langkah konkret apa yang saya lakukan untuk mewujudkan misi saya. Lalu untuk atur eksekusi, pertanyaannya siapa saja yang berperan dalam mewujudkan visi saya? Mungkin dari saya demikian, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Reti. Jadi visi dari Ibu Reti yang kedua adalah mewujudkan murid yang berbudi luhur, unggul dalam prestasi, dan berdaya saing. Baik, kesempatan berikut mungkin Pak Yanto atau Pak Jendri, silakan. Baik, dari saya Pak Milton. Baik, Silakan Pak. satu visi yang sudah saya coba buat, yang yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki budi pekerti yang luhur, beriman dan bertakwa, cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, jadi yang saya buat ini karena seperti yang sudah kita pelajari bahwa proses mendidik itu bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan, tapi lebih daripada itu karakter siswa itu yang harus kita perhitungkan juga. Nah, selain karakter, kita juga harus senantiasa menanamkan pada peserta didik kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk tahapan bagjanya itu kurang lebih sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Reti. Jadi mungkin setelah ini baru kita simpulkan satu visi dan kita tentukan juga bagjanya. Saya kembalikan Pak Milton. Baik, Pak Yanto mungkin ulang dulu visinya. Terwujudnya peserta didik yang memiliki budi pekerti yang luhur, beriman dan bertakwa, cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemana Pak Milton? Sudah? Baik, saya baca ulangnya Pak. Terwujudnya peserta didik yang memiliki budi pekerti luhur, beriman dan bertakwa,
cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, Pak. Betul. Oke, baik. Baik, terima kasih, Pak. Baik, berikut dari Pak Jendri, silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini visi saya untuk kalau murid impian itu mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpengetahuan demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang untuk Bagja, di situ saya memaparkan tentang visi guru penggerak saya, di mana di situ saya membuat prakarsa perubahan saya itu saya menjadi guru yang kreatif dan inovatif, di mana pertanyaan yang pertama untuk pertanyaan utama, apa yang menjadi cita-cita dan juga bagaimana mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang guru. Kemudian yang ambil pelajaran guru seperti apa yang diharapkan sehingga saya bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi guru yang kreatif dan inovatif dan apa yang bisa saya lakukan. Kemudian pada menggali mimpi, bagaimana saya bisa mewujudkan impian saya menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif. Kemudian kita menjabarkan rencana, langkah konkret yang sudah saya lakukan dalam meraih cita-cita menjadi guru yang saya inginkan itu seperti apa. Kemudian atur eksekusi ini kira-kira bagaimana saya bisa mewujudkan guru yang kreatif dan inovatif dalam lintas bidang ilmu saya yang saya ajarkan. Dari saya sekian. Baik, terima kasih Pak Jendri. Mohon maaf ada gangguan jaringan sedikit sehingga keluar. Baik Pak Jendri, mungkin Pak Jendri tolong ulangi dulu visinya. Tadi agak panjang sehingga saya belum selesai ketik. Mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa. Ya. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Berakhlak mulia. Ya. Berpengetahuan. Ya. Demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Baik. Bapak Ibu, saya baca dari ini visi dari pertama. Ini ada 4 visi, saya baca supaya kita bisa amati bersama. Kira-kira ini komponen-komponen apa yang ada di semua visi sehingga kita bisa satukan menjadi satu visi. Yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter Pancasila. Yang kedua, mewujudkan murid yang berbudi luhur,
unggul dalam prestasi dan berdaya saing. Yang ketiga, terwujudnya peserta didik yang memiliki budi pekerti luhur, beriman dan bertakwa, cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan keempat, mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpengetahuan demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, dari semua visi ini, kalau saya lihat yang sama itu paling pertama itu kata yang ada adalah mewujudkan. Semuanya kata yang pertama adalah mewujudkan. Berarti kita setuju kalau visi kita itu adalah kata pertama kita pakai mewujudkan. Baik, kalau setuju berarti kita... Setuju. Baik, terima kasih Ibu. Kita kata pertama untuk visi kita adalah mewujudkan. Bapak Ibu silakan melihat komponen-komponen yang sama kita masukkan menjadi visi kita bersama. Silakan Ibu Reti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk komponen-komponen yang saya lihat dari keempat visi, itu banyak munculnya tentang karakter. Nah, di dalam karakter itu ada beriman, bertakwa. Jadi mungkin kita ambil keseluruhannya tentang karakter, mewujudkan siswa yang berkarakter. Nanti mungkin di penjelasan bakjanya, di mungkin bagian apa itu ada tindakan, kita jelaskan karakter apa yang kita mau harapkan. Mungkin dari saya demikian, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Reti. Jadi dari Ibu Reti komponen yang sama dari keseluruhan visi kita itu adalah satu, yakni karakter. Jadi kita sama-sama mau mewujudkan siswa yang berkarakter meskipun ada nilai yang sama, ada nilai yang berbeda, tapi semua itu dirangkum dengan karakter. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju dengan komponen pertama? Kita pakai kata siswa berkarakter. Mungkin dari saya. Ya, silakan Pak. Tadi saya mendengar visi dari Pak Melton bahwa yang di bagian awal itu ada kondisi sekolah, pembelajaran yang menyenangkan kalau tidak salah, dan mungkin itu kita masukkan dulu kondisinya itu dulu, baru kita runut apa yang mau diharapkan dari peserta didik mungkin. Kalau dari saya seperti itu. Kembalikan. Baik, terima kasih Pak Yanto. Berarti Pak Yanto setuju ya dengan komponen pertama dari Ibu Reti, karakter. Oke, baik. Bapak Ibu, Pak Yanto tambahkan lagi satu komponen yakni pembelajaran yang menyenangkan. Berarti dengan demikian sudah ada dua komponen, yakni pembelajaran yang menyenangkan dan karakter. Bagaimana Bapak Ibu dengan dua komponen ini?
sudah ada kata operasional mewujudkan, kemudian pembelajaran menyenangkan dan berkarakter. Kita komponennya dua ini saja atau bagaimana Bapak Ibu? Tadi yang selain karakter ya, yang masuk dalam karakter itu kan ada yang berbudi luhur itu juga semua masuk dalam karakter. Banyak pengulangan di karakter. Kemudian yang kalau menyangkut prestasi atau tentang pengetahuan punya itu kalimat apa yang cocok ya? Prestasi. Mungkin dari saya mungkin pakai iptek, mungkin ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bisa dikaitkan kan kalau kayak zaman sekarang kan anak-anak belajarnya sudah menggunakan teknologi yang canggih, mungkin prestasinya itu dikaitkan lagi dengan iptek. Baik, terima kasih Ibu Reti. Dari Ibu Reti, berarti itu dia masuk unggul dalam prestasi, masuk di situ Kak Ibu Reti? Yang berdaya saing dan sebagainya. Oh iya, mungkin yang prestasi dan berdaya saing itu digabungkan ke dalam iptek. Iya. Cuma sekarang kalimat apa namanya? Kalimat apa untuk iptek itu apa? Menguasai iptek atau berpengetahuan? Bagaimana? Maaf, saya punya jaringan agak terganggu, saya tidak dengar suara. Bagaimana Pak Jendri? Maksudnya ini iptek ini dia punya kalimat macam kayak kalimat pendampingnya itu apa ya? Menguasai kah atau bagaimana? Atau unggul dalam iptek? Atau menguasai iptek? Iptek berkarakter pembelajaran yang menyenangkan. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada 3 komponennya. Komponen pertama pembelajaran yang menyenangkan, unggul dalam iptek dan berkarakter. Kita lihat lagi jangan sampai ada yang kalau berpengetahuan sudah masuk di unggul dalam iptek ya. Berpengetahuan, berdaya saing, cerdas. Kalau di Payanto pakai cerdas. Kalau Ibu Reti unggul dalam prestasi dan berdaya saing. Kalau di Pak Jendri berpengetahuan. Ini Bapak Ibu setujukah kalau kita pakai unggul dalam iptek? Berarti Iya, kita pakai itu unggul dalam iptek. Unggul dalam iptek ya. Iptek. Nah, sekarang Bapak Ibu ini ada dua sasaran ini. Sasaran pertama siswa. Kalau mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan ini kayaknya sasarannya adalah guru. Nah, ini kita mau tetap pakai atau bagaimana? Atau kita mau sasarannya kepada siswa saja? Karena kalau kita pakai pembelajaran yang menyenangkan berarti mungkin ada ya Bapak Ibu ada ide untuk ini. Oh ya, Ibu Reti silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya tidak apa-apa di dalamnya ada visi yang berkaitan dengan guru, dengan murid. Karena memang
untuk mewujudkan kayak siswa yang berkarakter juga butuh seorang guru. Jadi mungkin tidak apa-apa kalau digabungkan. Itu menurut saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Reti. Bagaimana Pak Jenri dan Pak Yanto? Di sini sudah ada 3 komponen, mewujudkan, kemudian komponen pertama pembelajaran yang menyenangkan, kedua unggul dalam iptek, dan berkarakter. Coba mungkin kita coret-coret dulu. Kita gabungkan ini menjadi satu kalimat visi. Jadi ada kata mewujudkan, pembelajaran yang menyenangkan, unggul dalam iptek, dan berkarakter. Yang menyangkut kemampuan sosial dengan agama belum ada ya. Itu Kemampuan sosial dan agama. itu biasa Misalnya beriman begitu kah Pak? Atau religiusnya. Memang kalau berkarakter Pancasila itu salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakal kemuliaan, beriman ya. Salah satu profil pelajar Pancasila. Atau berkarakter ini kita dengan iman kita pisahkan lagi. Bagaimana Bapak Ibu dengan usulan dari Pak Jenri bahwa kita masukkan juga beriman dan bertakwa dari sisi keimanan dimasukkan lagi dalam kalimat visi. Ya, baik Ibu Reti silakan. Baik, terima kasih. Mungkin ini usul pendapat dari saya saja. Mungkin di kita punya visi, mungkin kita tulisnya berkarakter saja. Nanti di kita punya misi itu yang baru kita jabarkan, karakter-karakter apa yang mau kita wujudkan. Jadi kayak di Bagja itu yang di bagian apa gali mimpi. Eh, Mau kita seperti apa siswa yang kita bayangkan di masa yang akan datang. Nah, kita jelaskan siswa yang berkarakter antara lain beriman dan bertakwa, taat itu mungkin taat dan beribadah atau sebagainya. Mungkin dari saya seperti itu. Dan yang tadi saya ada dengar sepintas Pak Jendri bilang sosial, sosial, ya. Nah, itu mungkin kita bisa kaitkan dengan siswa yang berbudaya. Mungkin kita bisa tambah kata budaya kah? Mungkin dari saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Reti. Jadi nanti dari Ibu Reti untuk karakter ini nanti dijabarkan secara lebih spesifik di Bagja. Nah, itu kemudian Ibu Reti mengusulkan lagi itu dari segi sosial itu ada kata budaya, berbudaya. Dengan itu maka kita sudah punya
4 komponen di sini di dalam visi kita, yakni pembelajaran yang menyenangkan, unggul dalam iptek, berkarakter, berbudaya. Nanti terus tambah kalimat akhirnya itu apa? Berapa begitu dengan profil pelajar Pancasila? Berdasarkan kah atau demi terwujudnya kah atau bagaimana? Berarti di terakhir demi terwujudnya profil pelajar Pancasila terakhir. Ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Bisa, Pak. Dari Bisa, bisa ya? tapi Menurut mungkin Pak Yanti, Bu kalimat Reti bagaimana? terwujudnya nanti kalau menggunakan terwujud lagi berarti pendobelan. Tadi kan sudah mewujudkan, nanti di belakang terus. Mungkin kita coba susun kalimatnya, setelah itu kita pasang kalimat yang rumpang, maksudnya supaya bisa Oke. dengarnya bagus. Mungkin kita masing-masing coba buat kalimat kah, yang di dalamnya ada empat karakter tadi yang mewujudkan karakter pembelajar yang menyenangkan, unggul dalam iptek, berbudaya dengan profil Pancasila. Mungkin kita masing-masing buat. Setelah itu baru kita lihat kalimat mana yang pas. Atau kita bisa gabungkan dari beberapa kalimat itu. Itu mungkin dari saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Reti. Jadi Bapak Ibu, mari kita coba lihat sama-sama. Kita buat satu kalimat visi dengan kata-kata seperti ini. Yang pertama, mewujudkan. Lalu komponen pertama, pembelajaran yang menyenangkan. Komponen kedua, unggul dalam iptek. Komponen ketiga, berkarakter. Komponen keempat, berbudaya. Dan terakhir, profil pelajar Pancasila. Baik, kita mungkin tulis-tulis dulu sedikit, lalu kita sebentar kita bisa satukan untuk jadi satu visi.
Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah. Pak Yanto mungkin sudah, Pak Yanto. Baik pemirsa, saya coba-coba saja. Kalau memang ini saya bisa koreksi bersama. Ya, Jadi yang pertama, visi yang saya coba ramu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan demi terciptanya insan yang berkarakter, berbudaya, serta cakap akan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai profil pelajar Pancasila. coba ulang Pak. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan demi terciptanya insan yang berkarakter, berbudaya, serta cakap di ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih, Pak. Baik Pak, ini saya baca ulang ya. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan demi terciptanya insan yang berkarakter, berbudaya, serta unggul dalam iptek, begitu ya? Cakap atau unggul ya. Cakap ya. Sesuai profil pelajar Pancasila. Hmm? Sebelum datang, saya tanya dia dulu ya. Ellen, kan Iksan belum datang? Hmm? Itu aku sah. Di berapa sendok? Hah? 2 sendok. Terus besar. Susah ini.
Baik. Pak Yanto, saya baca lagi ya. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan demi terciptanya insan berkarakter, berbudaya, serta cakap dalam iptek sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin ini Bapak Ibu, ini kita, oh ya, Ibu Reti silakan. Oke. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, dari susunan itu, mungkin dari saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan demi mewujudkan siswa yang berkarakter, berbudaya, dan unggul dalam iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin dari saya demikian. Kata menciptakannya yang ke depan, mewujudnya yang ke belakang. Mungkin saya kembalikan ke teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Reti. Coba saya baca lagi ya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan demi terwujudnya Mewujudkan, demi mewujudkan. demi mewujudkan insan berkarakter, berbudaya, serta unggul dalam iptek Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Baik. Pak Jendri bagaimana? Baik, kalau menurut saya, visi ini kan kita menggambarkan apa namanya? Kekuatan-kekuatan yang nanti kita punya, ya mimpi yang kita mau kita anak-anak itu setelah tamat dari kita punya lembaga itu dapat atau bisa dapatkan itu semua itu. Nah, menurut saya yang kalau pembelajaran yang menyenangkan ini dia itu masuk dalam proses ya. Jadi kalau kita memasukkan pembelajaran yang menyenangkan untuk menciptakan manusia yang berkarakter, unggul dalam iptek, berbudaya, itu bukan hanya dari pembelajaran yang menyenangkan, terutama dalam berbudaya itu tidak mungkin dalam pembelajaran yang menyenangkan. Pasti dari kurikuler, ada intra, ada ekstra juga. Jadi yang dia punya proses itu nanti baru kita jelaskan di dia punya misi semua. Jadi kita fokus di dia punya poin yang macam kayak tadi, berkarakter, unggul dalam iptek, berbudaya, terus mau tambah apa lagi, kemudian baru tambah dengan profil pelajar Pancasila di belakang begitu. Baik, terima kasih Pak Jendri. Bagaimana Pak Yanto dan Ibu Reti? Jadi dari Pak Jendri, pembelajaran menyenangkan itu tidak perlu kita masuk dalam visi. Mimpi kita itu kepada output siswanya. Siswanya nanti jadi seperti apa? Bagaimana kalau setuju berarti kita hilangkan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, berarti setuju Bapak. Oh ya. Berarti Pak Jendri kita pakai kata awalnya tetap mewujudkan ya? Ya, bisa. Berarti saya coba baca di sini. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya, serta unggul dalam iptek sesuai profil pelajar Pancasila. Pakai sesuai atau berdasarkan ya, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, unggul dalam iptek, berbudaya, apa ya, sesuai kah? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Pas. Baik, kalau begitu kita sudah sampai pada satu visi. Saya ulangi lagi, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya, dan unggul dalam iptek sesuai profil pelajar Pancasila. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kedua tentang Bagja. Baik, Bapak Ibu, alur Bagja itu yang pertama buat pertanyaan umum. Bagaimana kita mengikuti saja yang tutorial itu kah, yang di eksplorasi itu. Jadi kita pakai apa yang harus saya lakukan, begitu. Atau mungkin ada usulan dari Bapak Ibu. Itu di LMS yang di atas dia punya link itu suara dia punya apa namanya? Tautan untuk kanvas yang bisa kita. Kanvas Bagja ya. Jadi kita tentukan prakarsa perubahan yang kita mau apa? Prakarsa perubahan mana ya? Nah, visi yang telah disusun itu kemudian kita turunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan. Setiap tonggak-tonggak pencapaian yang akan mengantarkan kita dari waktu demi waktu. Terus selanjutnya, pernyataan prakarsa perubahan bukanlah slogan, bukan pula judul kegiatan. Pernyataan prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Baik, ini berarti kita di prakarsa perubahan ini kita masuk di Bagja ini ya. Kita masuk di Bagja berarti kita pakai tahap yang pertama buat pertanyaan utama. Berarti ini kita buat pertanyaan ya Bapak Ibu. Dia pernyataan, sebuah pernyataan. Sebelum pertanyaan yang buat pertanyaan apa itu mungkin kita buat satu pernyataan khusus yang mau mewujudkan kita punya visi seperti itu kah Pak? Iya. Jadi dia berupa kalimat ajakan atau bagaimana? Dia bilang dia itu bukan slogan, bukan juga judul. Kemarin dicontoh itu di mana? Sabar, dia punya pertanyaan apa?
Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan tindakan. Kalau di video yang apa ini itu, yang tutorial itu dieksplorasi. Jadi prakarsa perubahan itu proses Bagja itu dia yang dinamakan prakarsa perubahan. Kalau yang saya lihat di ini video tutorial itu di eksplorasi. Atau kita mungkin buat satu pernyataan yang ini dulu kah? Intinya ini pernyataan itu yang dia artinya itu membawa kita itu kita punya visi nanti itu lebih dekat lagi untuk mewujudkan kita visi itu kayak kita langkah itu lebih jelas lagi untuk ke sana begitu. Satu share screen kah yang di dia punya Bagja itu supaya kita lihat sama-sama begitu. Kayaknya ada waktu sisa 20-an menit lagi. Ini yang pernyataan ini dia lebih spesifik Pak Jenry? Dia turunan dari visi atau bagaimana? Iya. Satu prakarsa perubahan yang harapan perwujudannya dirasakan dekat dengan hati semua anggota kelompok. Prakarsa perubahan. Atau mungkin kita pilih dari komponen-komponen itu pilih satu begitu kah? Untuk kita wujudkan begitu. Atau mungkin Pak Jentri kalau punya contohnya coba bisa dibagikan, setelah itu coba baru kita kayak diskusi bersama. Kira-kira pernyataan apa yang cocok dengan kita punya visi.
Atau sementara kita pakai tahan, kan kita kan ujung-ujungnya ke kita punya ini visi toh. Kita pakai tahan ini dulu kan, sebentar kita kerja sudah dapat ini baru mungkin kita punya apa bisa ini baru kita simpulkan lagi dia punya ya toh. Yang penting kita sudah tahu bahwa kita punya visi itu ini, prakarsa perubahannya itu Iya, terakhir saja. Oh, betul. supaya kita Biar isi kita tidak pertanyaan buang-buang kita. waktu, kita langsung buat pertanyaan, mungkin nanti di akhir-akhirnya baru kita dapat satu Hmm, pernyataan yang pas. Ya, betul. setuju. Pertanyaan pertama. Baik Bapak Ibu, mungkin saya langsung ini untuk bagian B Bakjai. Saya langsung ini baca di sini. Kalau Bapak Ibu setuju, berarti kita dibuat pertanyaan itu kita langsung tulis di sini. Kalau di yang ini tutorial itu apa kita pakai itu saja kah yang kalimat pertamanya apa yang harus saya lakukan begitu untuk mewujudkan visi kita. Untuk pertanyaan utama. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Untuk pertanyaan utama, di sini saya ada tulis di sini apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya, dan unggul dalam IPTEK sesuai profil pelajar Pancasila. Itu dulu. Pas. Apa yang harus kita lakukan? Kita langsung siap jawabannya memang ya di samping. Ibu Reti share screen kan? Oh, maksudnya mau Langsung kerja. Laptop agak error, tidak bisa internet. Kita kelompok sudah terlempar. Ibu Riti juga. jaringan, Kak. Bisa izin share screen sah.
Begini, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dalam iptek, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ini dapat tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Pembelajarannya menyenangkan masuk tidak? Bisa, salah satu. Menciptakan, begitu Ya, satu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga bisa unggul dalam iptek. Yang kedua, ini, iya betul. Kolaborasi. dengan Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, atau bagaimana? Jangan lupa orang tua murid juga perlu. Orang tua murid juga penting. pembelajaran menggunakan teknologi. Masuk tidak ya? Masuk. Berarti menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan langsung sambung saja kah itu? Dengan menggunakan Berbasis teknik. Ya, supaya sekalian. tips. IT, itu juga bisa. Kita lanjut tahap dulu. Ya, lanjut ke berikutnya. Ambil pelajaran. Pendidikan. Pertanyaan itu menemukan aset pelewat kegiatan pendidikan.
Oke, itu oke ya. Itu berkaitan dengan potensi. Potensi apa saja yang mendukung terwujudnya peserta didik yang itu unggul dalam iptek, berkarakter, berbudaya, sesuai dengan profil Pancasila, atau bagaimana? Iya, potensi yang Itu tadi. dimiliki, kemudian dia bilang data-data artinya itu apa? Apa yang sudah kita pernah lihat dan sudah terjadi semua itu. Itu yang kita buat dalam bentuk pertanyaan. Ini alat cas. Pertanyaan yang nomor 2 seperti apa, Pak Jendri? Pertanyaan di tahap ini adalah, oh, itu. Untuk ambil pelajaran nih kayak mungkin kita mungkin lihat kayak orang yang sudah pernah buat Berpengalaman. perubahan kah? Ya, Atau iya betul. seperti apa? Saat ada lihat Mm-mm. contoh-contoh ini. Betul, dia bilang ambil pelajaran tuh bisa dari potensi atau aset yang di eh, potensi atau aset, kemudian apa, fakta, memperoleh data lewat diskusi kelompok, bisa jadi kelompok besar, kelompok kecil, survei. Tindakan mengenai fakta.
Itu bagaimana, atau itu dari siapa kan? Mungkin kayak dari siapa yang sudah pernah mewujudkan, terus bagaimana dia mewujudkan, terus kayak potensi apa yang dia miliki sehingga dia bisa mewujudkan itu profil, apa itu visi itu, seperti itu atau bagaimana? Pakai tahan itu dulu. Ya, bisa potensi yang itu toh, atau Siapa yang keterampilan. Ya. sudah pernah atau bagaimana bahasanya? Siapakah yang sudah Siapakah yang sudah mewujudkan atau siapakah yang pernah mewujudkan? Kalau sudah tidak perlu pernah, kalau pakai pernah tidak perlu sudah. Siapa yang Kayaknya pernah sudah pernah nih kayak satu. eh, penegasan? Pernah mewujudkan peserta didik yang lanjut dulu. Untuk tindakan penyelidikan ini ya, kalau siapa itu kan pasti orang. Berarti mungkin rekan-rekan guru yang lain yang kita lihat sudah pernah buat, kita bisa itu. Atau begini, siapa saja yang berkontribusi begitu, maksudnya bagaimana ya? Siapa saja yang terlibat? Atau Itu saja. siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan peserta didik yang unggul? Ini baru pertama, tentunya kepala sekolah Dalam mewujudkan terlibat. kepala sekolah.
Lanjut dulu. Lanjut dulu Pak, lanjut. Gali mimpi. Gali mimpi ini bisa berupa perasaan. Mungkin apa yang kita rasakan setelah Gimana ya? Mungkin kalau gali mimpi ini kayak kita menjelaskan kita punya impian terhadap siswa Hmm. di masa depan tuh Hmm. seperti apa. Mungkin Ya, seperti itu kah? ya, maksudnya Atau begitu. uh, uh, peserta didik seperti apakah yang saya bayangkan di masa depan? Tunggu deh kalimatnya. Apa yang saya apa yang saya apa namanya? Apa yang saya bayangkan terhadap peserta didik Peserta didik ketika di masa sudah yang akan datang. ah, Atau sudah seperti apa yang saya bayangkan? Apa yang saya bayangkan pada siswa peserta didik, peserta didik seperti apa yang saya bayangkan? Ini mungkin jawabannya tuh kayak kita jelaskan. Oh, siswa yang berkarakter. Nah, itu baru kita jabarkan karakternya apa. Beriman, bertakwa. ya betul betul. Jangan peserta didik kan dong studi masa depan itu pribadi atau individu atau manusia yang begitu Nah, manusia saja. Manusia yang memiliki karakter, berkarakter yang saja. memiliki manusia yang berkarakter, Unggul dalam iptek, ah, ah, yang itu manusia yang berkarakter dan berbudaya. Berkarakter dan berbudaya, unggul dalam serta unggul dalam indeks sesuai dengan profil pelajar Pancasila. apa langkah paling penting Hmm, Apa langkah konkret yang dapat dilakukan? Konkret. Untuk mau yang dapat dilakukan untuk mewujudkan. Hmm, ya.
Oke. Ini bisa melalui pembiasaan. Melakukan pembiasaan dalam kegiatan KBM. Oke, untuk berbudaya, mengingatkan mereka, apa namanya ya, mengingatkan dan mengajarkan mereka tentang budaya setempat, seperti bagaimana berperilaku sesuai dengan norma yang ada, tentang budaya setempat. Peserta didik. Nah, itu saja. Oke. Atur eksekusi. Atau siapa yang berperan? Bisa siapa yang dilibatkan mungkin, Ah, siapa yang siapa kita yang libatkan. Begini saja. Ini kepala sekolah. Kepala sekolah kembali, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, masyarakat, masyarakat juga bisa. Masyarakat setempat. Pak Jendri coba ke atas lagi Pas. coba.
Coba ke atas yang gali mimpi atau ambil pelajaran kalau tidak salah. Ya, ambil pelajaran tadi itu. Nah, Kalau kalau yang saya pahami di sini, yang saya pahami, misalnya pertanyaannya siapa yang terlibat dalam mewujudkan misalnya itu. Nah, untuk tindakan penyelidikan ini bukan objek itu, tetapi apa yang mungkin kita buat supaya mengetahui siapa yang terlibat ini. Di situ yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Apa yang perlu dilakukan. Jadi misalnya ada pertanyaan siapa yang terlibat, nah tindakan apa yang kita lakukan untuk mengetahui. Artinya yang saya pahami, kalau saya baca contoh-contoh seperti itu. Contoh kayak kepala sekolah itu dia mengarahkan dan mengawasi. Ya, ya. Coba saya berikan contoh sini, Pak Jendri. Nah, misalnya pertanyaannya itu misalnya siapakah orang yang pernah berhasil. Nah, itu tindakan penyelidikan itu mencari profil orang atau tokoh yang sudah berhasil tadi, misalnya tindakan penyelidikannya. Oh. berarti kita kayak belajar dari orang yang sudah pernah mewujudkan Iya, kegiatan maksudnya itu seperti itu ya. Nah, kalau kita misalnya bertanya siapa, berarti yang mau kita buat itu adalah mencari Oh iya, orang. mencari orang yang sudah pernah mewujudkan profil pelajar Nah, Pancasila. Mencari informasi. orang yang pernah Berhasil. atau Begini saja. bisa. Oke. Ya, ini kan sama dengan yang ini tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan tindakannya itu menciptakan pembelajaran, berkolaborasi. Berarti bukan objeknya, tapi apa yang kita buat untuk menjawab pertanyaan itu. Sudah ya? Oke, sudah Pak. Berarti kita keluar sudah kan dari si data? Untuk diskusinya hanya sampai tahap bakja saja toh. Iya. Oke, Mungkin kita kita kembali kembali ke ke room ruang utama. tamu.
dipercepat sedikit ya, ke SMP ya. Nanti kita masuk ke ruang Pak Yohanes, Pak Yanto, Iya Pak, iya Pak. ke ruang Baik Pak. Kami menuju ruang utama.